Baik, percobaan selanjutnya yaitu mengenai percobaan lempeng emas Rutherford. Dari percobaan lempeng emas Rutherford inilah Rutherford dapat menghipotesiskan bagaimana bentuk atom yang dia perselatkan. Percobaannya begini, ini ada sumber partikel alfa ditembakkan pada lempeng tipis emas. Ketika partikel alfanya ditembak, ternyata ada yang dihamburkan. Artinya, di dalam partikel itu ada yang bermuatan positif, jelas yang sudah dikemukakan oleh Thomson, karena ada protonnya ya dalam atom itu, jadi bermuatan positif. Dan sebagian besar itu lewat, tidak dihamburkan, karena hampir semua ruangannya kosong. Jadi ada ruang kosong antara atom. Kenapa ini bisa menggambarkan teori atom yang dikemukakan oleh Thomson? Kita lihat, ini teori atomnya Thomson ya. Kalau adik-adik perhatikan, kalau atom bentuknya seperti ini, ketika ada sinar alfa yang terkena mengenai atom, logikanya semua dibelokkan kan ya? Kena atom pasti belokkan, kena atom pasti belokkan, kena bagian mana dari atom pasti dibelokkan. Artinya di dalam atom ini tidak ada ruang kosong, sehingga tidak ada partikel sinar alfa yang diluruskan. Sedangkan kalau adik-adik perhatikan interpretasinya, kalau ada sinar alfa datang, ternyata sebagian ada yang diluruskan, walaupun sebagian lagi ada yang dibelokkan ketika dia menumbuk inti positif. Nah, sinar alfa yang diluruskan ini membuktikan bahwa di dalam atom itu ada ruang kosong, sehingga teori atom yang dikemukakan oleh Thomson itu gugur karena di sini tidak ada ruang kosongnya. Ini kan tadi bermuatan positif, sedangkan psikismesnya ini tadi bermuatan negatif. Hingga oleh sebab itu Rutherford dari hasil percobaan tadi mengajukan bahwa sinar alfa sebagian besar menembus lurus lempeng tipis emas. Hal ini menunjukkan sebagian besar atom adalah ruang kosong. Jadi tadi ada ruang kosong. Sinar alfa yang bermuatan positif sebagian kecil arahnya dibelokkan. Ini berarti dalam atom terdapat sesuatu yang bermuatan positif yang dapat membelokkan sinar alfa. Tadi ada sesuatu yang bermuatan positif yang dapat dibelokkan oleh sinar alfa, kita sebut dengan proton. Kemudian, sebagian kecil sinar alfa dipantulkan kembali, katanya. Hal ini menunjukkan ada sesuatu yang sangat kecil dan sangat padat terpusat di inti, sehingga partikel alfa yang menumbuk pusat massa ini akan terpantulkan. Oleh sebab itu, Rutherford mengajukan ini atom bentuknya Rutherford. Jadi, di dalam atom itu ada inti atom yang di dalamnya sesuatu yang sangat kecil tadi, yang sangat padat, ini terpusat di inti, sehingga partikel apa yang menumbuk pusat massa ini akan terpantulkan. Nah, di dalam inti atom ini dia bermuatan positifnya, di dalamnya ada proton. Nah, elektronnya bergerak mengelilingi inti, tapi gerakannya seperti ini, masih acak gerakannya. Nah, apa yang dapat kita ambil kelebihan dari percobaan lempeng emas Rutherford ini? Pertama, kelebihannya dari fenomena tersebut, Rutherford mengajukan hipotesis yang menggugurkan model atom, yaitu model atom Thomson, yaitu atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bergerak di luar inti. Nah, kelebihannya dapat menjelaskan fenomena penghamburan sinar alfa oleh lempeng tipis emas. Kemudian mengemukakan keberadaan inti atom. Tadi di dalam atom itu ada inti atom. Kekurangannya, teori Rutherford bertentangan dengan teori Maxwell, karena jika elektron bergerak mengelilingi inti atom, lama-kelamaan elektron itu akan kehilangan energi, sehingga elektron bermuatan negatif akan ditarik oleh inti atom bermuatan positif. Akibatnya, elektron yang kehabisan energi akan jatuh pada inti. Jadi, kelemahan teori Rutherford adalah tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti. Kan kalau elektron itu bisa jatuh ke inti, akibatnya atom itu akan musnah.